Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanik Nurul Inayah, NIM 19080766026 akan menjelaskan konsep asam basa. Yang pertama yaitu asam. Istilah asam atau asid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Zat utama dalam asam cuka yaitu asam asetat. Menurut ilmuwan Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air akan melepaskan ion H+, jadi pembawa sifat asam adalah ion H+ atau ion hidrogen, sehingga rumus kimia asam selalu mengandung atom H. Ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Ion dibagi menjadi dua, yaitu ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Asam dibagi menjadi dua, yaitu asam organik dan asam anorganik. Asam organik bersifat asam lemah, korosif, dan banyak terdapat di alam, sedangkan asam anorganik bersifat asam kuat dan korosif. Kemudian sifat-sifat asam. Asam bersifat korosif atau merusak. Dapat bereaksi dengan logam sehingga dapat menimbulkan perkaratan. Rasanya yang asam sehingga dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, namun pada lakmus merah tetap merah dan menghasilkan ion H+ dalam air. Contoh asam. Yang pertama ada asam kuat, biasanya asam anorganik. Kemudian yang kedua asam lemah atau asam organik. Asam kuat terionisasi sempurna jika dilarutkan dalam air, sedangkan asam lemah tidak terionisasi sempurna jika dilarutkan dalam air. Contohnya pada asam kuat HCl, H2SO4, dan HClO4. Pada asam lemah HNO2, CH3COOH, dan H3PO4. Asam dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada jeruk ada kandungan asam sitrat, kemudian pada aki mengandung asam sulfat, dan pada susu mengandung asam laktat, dan di lambung kita terdapat asam klorida atau HCl. Pada minuman terdapat asam karbonat, yaitu pada minuman yang bersoda, dan asam format pada lebah. Selanjutnya adalah basa. Basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air atau larutan dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Oleh karena itu, semua rumus kimianya mengandung gugus atom OH. Dalam keadaan murni, basa berupa kristal padat dan bersifat kaustik seperti obat mah, deodoran, dan sabun. Sifat-sifat basa. Yang pertama, basa bersifat kaustik dan licin. Yang kedua, rasanya pahit. Basa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, namun pada lakmus biru tetap biru, kemudian menghasilkan ion OH- dalam air. Contoh basa. Basa dibagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Contoh basa kuat adalah NaOH, KOH, dan LiOH. Kemudian basa lemah NH3 dan NH4OH. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada obat mah. Kemudian pada sabun.
pada baking soda atau soda kue, dan deterjen, serta pembersih lantai. Selanjutnya yaitu garam. Garam merupakan asam atau ion H+ yang bereaksi dengan basa atau ion OH- yang bergabung membentuk senyawa ion. Reaksi tersebut disebut reaksi penetralan atau reaksi penggaraman. Contoh reaksi penetralan yaitu saat asam klorida yang bersifat asam direaksikan dengan NaOH yang bersifat basa menghasilkan NaCl yang bersifat garam dan air atau H2O. Contoh garam yang pertama yaitu antara asam kuat ditambah basa kuat. Kemudian yang kedua, asam kuat ditambah basa lemah. Yang ketiga, asam lemah ditambah basa kuat. Asam kuat ditambah basa kuat biasa disebut garam netral. Asam kuat ditambah basa lemah bersifat garam asam, dan asam lemah ditambah basa kuat bersifat garam basa. Contoh garam netral yaitu NaCl, KCl, dan KNO3. Pada garam asam ada NH4Cl, dan pada garam basa ada CH3COONA. Identifikasi asam basa dan garam, yaitu menggunakan indikator untuk mengujinya. Yang pertama ada indikator universal, kemudian indikator larutan. Contoh indikator larutan bisa berupa yang kimia, seperti bromotimol biru, metil merah, atau indikator alami. pH meter untuk mengukur pH, sehingga dapat ditentukan asam, basa, atau netral. Kemudian indikator selanjutnya yaitu kertas lakmus, dibagi menjadi dua yaitu kertas lakmus merah dan biru, dan yang terakhir indikator alami. Pada indikator larutan dapat dilihat pada gambar berikut. Ada beberapa indikator larutan dengan trayek pH-nya. Selanjutnya ada indikator alami. Yang pertama adalah kunyit. Kemudian ada kulit manggis. Yang ketiga ada bunga mawar. Yang keempat ada bunga sepatu. Yang kelima ada kubis ungu. Yang keenam ada bunga kamboja. Dan yang terakhir ada geranium, serta masih banyak indikator alami yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.